Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudari semuanya? Semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat walafiat hari ini, hari esok, dan hari-hari ke depan. Diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalankan aktivitas dan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sisa umur ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat, bagi diri, bagi keluarga, karena kemanfaatan yang kita berikan kepada mereka itu akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, Gus Bahak dan ulama Nahdlatul Ulama kena jebakan membela nasab Pak Alawi. Sebelum kita berpendapat dan menguraikan tema tersebut, mari kita dengarkan apa kata Gus Bahak. Wali Songo ini rata-rata zuriyah Nabi songko dinasti Bani Basaiban. Sehingga Wali Songo itu nganakno kirim donga mati ku ruwah. Perkara ini khole Nabi Hud niku ruwah. Niku cerita sejarah. Larian Yaman niku nate namine Hadramaut. Mergo kota mati. Dadi wong Arab nak darani Yaman Hadramautun. Hadra ku teko, mautun mati. Dadi dianggap kota mati. Dene napa? Hadramaut. Iku dadi kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen kowe oleh mara rono nak iso nangis utawa ibadah, nak ora usah. Selawale zaman pertama sing nggone niku zuriyah Kanjeng Nabi. Niku Ahmad Al-Muhajir. Sinten? Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir manggen teng Yaman. Terus nama Hadramaut mulai dibuang mergo wong saleh-saleh Habib sing alim-alim seneng tafaul darani napa Yaman. Darani Yaman mergo sisi kanane Ka'bah. Mulane pinggirane Ka'bah sing papat ku diantarane disebut rukun napa Yamani. Mergo ngarah ning arah napa Yaman. Jadi kudu rong. Terus mulane zuriyah Nabi ngantos sak mangke paling kathah ketemu di Yaman, termasuk Rotibul Haddad Sayyid Abdullah napa. Haddad ning Yaman, sing nyari Ihya niku Sayyid Zabidi. Nggih tiyang napa? Yaman Zabidi dari napa? Yaman. Nganti saniki. Termasuk Habib Zain bin Smith niku riyen ini teng Jakarta teng Bogor, tapi sak mangke urip teng Yaman terus mantune Habib Haddar. Dadi Habib alim niku saniki sing moncar ngene Sayyid Umar Hafid nggih Budi. Islam teng Indonesia niku. Caption tersebut sesungguhnya sudah dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, juga para peneliti, termasuk apa yang disampaikan oleh Abah Setu. Jadi para mukibin silakan cari jawabannya. Bahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani juga berani siap bertemu dengan Gus Bahak untuk adu ilmiah, data, kitab-kitab referensi, juga tentu dengan keberaniannya mencoba untuk menantang Habib, membuktikan dengan ilmu kekinian, yakni ilmu modern, tes DNA. Saudara sekalian yang saya hormati, dari narasi dawuh Gus Bahak tersebut ada 2 poin yang nanti menjadi perbincangan masyarakat Indonesia yang sedang menanti bukti autentik kalau Habib itu keturunan Rasulullah. 2 yang disampaikan dalam narasi tersebut adalah 1, nasabnya Wali Songo. Yang kedua adalah nasabnya para Habib yang berasal dari Yaman. Itu yang nanti akan menjadi sorotan kita dan juga sudah dikomentari oleh banyak pihak di media sosial. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kealiman Gus Bahak sungguh sangat moncer dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia.
tak satu pun rakyat Indonesia meragukan kealiman Gus Bahak dalam bidang ulumul Quran, tafsir, hadis, fikih, tasawuf, akidah, ilmu alat, nahwu, sorof, dan lain-lainnya, dan lain sebagainya. Karena itu masyarakat Indonesia sangat bangga terhadap Gus Bahak sebagai ulama muda yang bisa menjawab persoalan-persoalan agama dari yang masalah kecil sampai masalah besar. Semuanya terkagum-kagum. Dan rakyat Indonesia ternyata harus kita pahami bisa saja terdiri dari dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok awam, yang kedua adalah kelompok pembelajar. Kelompok awam ini terkagum-kagum terhadap Gus Bahak karena kepandaiannya menjawab persoalan-persoalan agama tanpa harus tahu dari mana Gus Bahak itu mendapatkan sumber sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan itu. Yang kedua adalah kelompok pembelajar. Kelompok pembelajar ini kekagumannya terhadap Gus Bahak adalah dari sisi referensi yang menjadi sumber untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Artinya, dua kelompok ini berbeda pandangan. Kelompok awam hanya melihat kekaguman bagaimana Gus Bahak bisa menjawab. Kelompok kedua, kelompok pembelajar ini adalah kekagumannya adalah terhadap keluar biasaan Gus Bahak dalam menggali, dalam menemukan dalil-dalil dari sumber referensi yang begitu banyak. Maka beda pandangan. Para pembelajar kagum terhadap Gus Bahak ketika menjawab persoalan itu di mana beliau mampu menyampaikan rujukan-rujukan dari sekian ratus bahkan ribuan kitab sebagai dasar untuk mengeluarkan pendapat atau fatwa. Karena itu kekaguman pembelajar ini atas dasar di mana Gus Bahak sangat luas wawasannya, sangat banyak referensinya, sehingga tidak ada masalah yang difatwakan atau dikeluarkan hukumnya oleh Gus Bahak berdasarkan referensi. Artinya, Gus Bahak bukan sembarangan mengeluarkan fatwa kecuali mempunyai dalil dan kecuali mempunyai bukti dari sumber autentik. Itu kekaguman para pembelajar. Dan pembelajar ketika mendapatkan informasi dari Gus Bahak, pertama memang percaya. Tetapi setelah percaya, para pembelajar ini juga menelusuri dari mana Gus Bahak bisa menyatakan itu. Maka pembelajar menemukan, oh ternyata Gus Bahak
menyatakan itu sumbernya dari ini, dalilnya dari ini, faktanya dari ini, dasarnya dari ini, referensinya dari ini. Itulah kekaguman perbedaan antara orang awam dengan para pembelajar. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ketika saat ini Gus Bahak berbicara tentang nasab Wali Songo dan nasabnya para Habib dari Yaman tadi, maka bagi orang awam yang hanya terkagum-kagum atas kemampuan Gus Bahak untuk bisa menjawab, tentu menerima apa adanya, apalagi didasarkan pada kepanatikan bahwa Gus Bahak itu orang alim tidak mungkin salah. Orang kayak Gus Bahak tidak mungkin salah. Sehingga di suara yang saya sampaikan pertama tadi, menurut orang awam, itu diterima dengan sami'na wa atoknya, apa yang dikatakan oleh Gus Bahak, saya yakini benarnya. Itu orang awam. Tetapi bagi para pembelajar, begitu mendengar narasi apa yang disampaikan oleh Gus Bahak tadi, kagum, maka kekagumannya ini ditindaklanjuti dengan menelusuri dari mana Gus Bahak menyatakan itu, apa sumbernya, apa faktanya. Ketika Gus Bahak menyampaikan Wali Songo itu adalah keturunan dari Basaiban, kemudian para Habib keturunan dari Ubaidillah yang menjadi anak Ahmad bin Isa yang hijrah ke Hadramaut tadi, maka pernyataan itu bagi orang pembelajar dicari-cari sumbernya, dan ternyata sudah lama menjadi kajian, sudah lama menjadi perbincangan, sudah lama diketemukan bahwa apa yang dinyatakan oleh Gus Bahak tadi sama sekali tidak berdasar, tidak ada bukti, tidak ada fakta. Nah, disinilah para pembelajar punya asumsi, punya perkiraan, kalau Gus Bahak berbicara itu tidak seperti biasanya. Karena biasanya Gus Bahak itu berbicara mesti berdasarkan fakta, data, dan kitab. Tetapi kali ini Gus Bahak tidak punya data, tidak punya kitab. Maksudnya adalah kitab sezaman, kitab yang menjelaskan mulai dari abad 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diyakini Gus Bahak tidak punya sumber itu. Karena memang sumbernya tidak ada. Karena memang tidak ada. Maka saudara sekalian, bukan salah Gus Bahak. Karena memang beliau harus berkata seperti itu, menyampaikan apa yang harus disampaikan menurut pahamnya, dan itu menurut orang-orang pembelajar pasti ada pengaruh, ada perasaan, di mana kita tahu para Habib yang sudah rungkat nasabnya itu mulai memanfaatkan kiai-kiai Nusantara yang banyak muridnya, yang banyak digandrungi oleh umat, yang banyak dijadikan rujukan umat, didekati oleh para Habib untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan para Habib, di mana Habib saat ini sedang rusak dengan pengakuannya
sebagai keturunan Nabi tetapi tidak punya bukti, maka demi untuk menjadi keturunan Nabi yang diakui oleh rakyat Indonesia, para habib itu mendekati ulama-ulama Nusantara, wabil khusus ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang punya pengaruh besar terhadap umat Islam di Indonesia. Inilah saudara sekalian yang harus kita pahami. Dan karenanya Gus Baha di sini dijadikan bemper oleh para habib agar para habib itu tetap dalam status quo, diakui sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal sudah terbukti mereka bukan keturunan Rasul. Apalagi di latar belakangi Gus Baha sama sekali tidak punya latar belakang keilmuan nasab, apalagi keilmuan modern, dan konon menurut pendapat orang, Gus Baha tidak pernah mengenyam pendidikan, di mana pendidikan itu mewajibkan ketika ingin menyampaikan kebenaran harus melakukan survei, melakukan penelitian, melakukan kajian yang dalam berdasarkan bukti dan fakta di lapangan secara nyata. Itu belum pernah dilakukan. Gus Baha kuat keilmuannya berdasarkan bacaan, bukan berdasarkan penelitian. Maka tidak heran ketika saat ini ada ulama juga atau kiai atau cendekiawan yang menantang Gus Baha untuk bisa membuktikan nasab Ba'alawi secara autentik dengan melihat fakta pada abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8 sama sekali Ubaidillah yang menjadi putra dari Ahmad itu tidak ada yang mengenalnya. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang Gus Baha dalam hal ini adalah sebuah kritik. Orang yang pembelajar menggunakan logika dan pikiran. Tidak harus gugu atau menerima apapun yang disampaikan oleh Gus Baha. Karena di satu sisi, biasanya Gus Baha itu menyampaikan sesuatu pasti ada referensinya, ada buktinya, tetapi kali ini dipastikan Gus Baha tidak punya referensi, kecuali referensi itu adalah kitab-kitab mutakhir yang dicetak sesudah abad 10, atau bisa jadi berdasarkan kitab yang disodorkan oleh para habib kepada Gus Baha, dan kitab itu adalah karya Bani Alawi atau keturunan Ba'alawi masa belakangan ini. Ini bukan berarti kita merendahkan Gus Baha, tidak. Ini sebuah kritik. Karena sealim apapun, namanya manusia bisa khilaf. Bahkan wali sekalipun yang katanya punya karomah, tetap saja bisa saja terjadi padanya kesalahan dan kekeliruan. Kepada saudara-saudara, saya mengajak untuk berpikir kritis, karena agama ini adalah agama logika dalam urusan-urusan dunia. Kalau urusan keimanan, sami'na wa ata'na, dan itu jelas dalilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.